di kasus Rizky Bilar ini masuk di ayat 12, artinya di 5 tahun penjara. Kita melihat dari perspektif hukum, ini terlalu cepat. Pandangan hukum sendiri. Iya, kalau saya melihat dari normatif hukum ya, seseorang yang dilaporkan sebagai tersangka, dilaporkan hingga jadi tersangka, ya, terus akhirnya berdamai, artinya melakukan restoratif justice, itu diatur di dalam pasal 75, ya kan, boleh atau bisa melakukan perdamaian, bisa untuk dilakukan perdamaian, tetapi kita harus lihat dulu kasusnya, lihat dulu bagaimana kasus dari tindak pidana KDRT ini. Karena di dalam tindak pidana KDRT pasal 44 itu di ayat 1 dan ayat 2, itu tindak pidana tersebut ancaman hukumannya itu 5 tahun penjara. Ya. Kalau itu ayatnya ayat 4 ya, mungkin delik aduannya tidak seberat ayat 1 dan 2. Tetapi kan di kasus Rizky Bilar ini masuk di ayat 1 2, artinya di 5 tahun penjara. Kita melihat dari perspektif hukum, ini terlalu cepat untuk dilakukan penangguhan penahanan. Karena ini pertama adalah kasus ini adalah kasus yang betul-betul menjadi pedoman, menjadi sosok sosok contoh di mana semua rakyat pasti pernah atau sudah ada yang melakukan hal yang sama. Ini sebagai contoh ya. Artinya kita melihat bahwa dengan cepatnya bisa melakukan perdamaian, terus akhirnya dilepas, terus nanti masyarakat luas yang melakukan hal yang sama bisa membuat seperti itu. Apakah ini menjadi suatu pedomannya kasus ini buat rakyat yang lain, artinya sebagai contoh yang lain, apakah bisa itu dilakukan dengan pihak kepolisian? Terlalu cepat dan terlalu dini dilakukan penangguhan penahanan atau tahanan kota. Jadi ada dua jenis penangguhan, adalah penahanan kota atau penangguhan penahanan. Ya, ada apa sebenarnya? Ya kan? Kok bisa gitu? Baru dijadikan tersangka, terus beberapa hari itu bisa dilepas. Pihak kepolisian tolong ini beberapa. Emang betul di dalam undang-undang boleh melakukan perdamaian, tapi dengan konteks apa? Dengan adanya dengan adanya kekerasan sehingga menyebabkan adanya di visum, terus terjadinya memar yang cukup berat. Saya rasa kenapa bisa dijadikan tersangka kan berdasarkan saksi dan bukti itu sudah ditetapkan dia sebagai tersangka gitu kan. Menurut saya terlalu cepat sekali. Dan ini sebagai contoh buat masyarakat luas bahwa apakah nanti ada case yang sama ini, apakah bisa juga melakukan hal yang sama, itu aja. Tapi apakah dengan restoratif justice ini bisa gitu tersangka itu boleh pulang? Ya, karena kita melihat dari segi undang-undang ya, yang namanya restoratif justice itulah yang ada di Perkap, bahwa Pak Kapolri juga mendukung dengan adanya restoratif justice karena suatu hal yang bersikap pidana yang artinya tidak berat ya, itu bisa untuk dilakukan perdamaian. Artinya perdamaian dua belah pihak damai sehingga tidak ada yang saling dirugikan kan gitu. Tetapi di sini kita melihat bahwa ini kekerasan yang benar-benar kekerasan di dalam rumah tangga yang sifatnya adalah benar-benar kalau memang ini tidak dilakukan, hukum tidak ditegakkan, maka semakin berat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Kalau tidak diatur di dalam undang-undang yang sifatnya memberatkan segi pelaku, ini bisa nggak memberatkan, nanti artinya orang bisa semena-mena melakukan tindak pidana kejahatan KDRT, bisa membunuh lah, bisa, karena ada yang namanya pembiaran terhadap hukum kan gitu. Makanya kita lihat di sini, ayo kita sama-sama penegak hukum, apalagi di kepolisian
sudah bagus melakukan tindakannya kemarin. Rizky Bilar juga cepat langsung ditahan. Artinya apa? Artinya benar-benar presisi dan benar-benar melakukan sesuai dengan aturan undang-undang. Ada saksi, bukti cukup dinaikin sidik dan dia jadi tersangka. Tapi terlalu cepat, kalau menurut saya terlalu cepat melakukan tindakan penangguhan penahanan. Apalagi memang ini sampai di SP3 nanti, ya kan? Menurut saya itu terlalu cepat sekali. Artinya harusnya polisi itu membuat suatu penyidikan dan sampai dengan di kejaksaan dilihat bahwa ini kasus ini sebenarnya seperti apa, ya kan? Haruskah ini benar-benar ini sebagai tindak pidana yang mencelakakan, apalagi itu seorang istri, ya kan? Itu kan juga harus dilihat dari sisi hukum. Cukup nggak, terpenuhi nggak unsur hukumnya sehingga ini bisa ditahan dan tidak dilepas kan gitu kan? Walaupun itu sudah dilakukan perdamaian, begitu. Tapi ada perjanjian itu berpengaruh nggak sih Bang ke pihak kepolisian? Tapi kemarin Bang ngomong ada perjanjian dalam pertemuan. Iya. Perjanjian itu kan sifatnya adalah terikat dan mengikat antara pelapor dan terlapor. Tetapi kan proses hukum kepolisian yang punya wewenang berdasarkan undang-undang, berjalan di rules-nya undang-undang. Undang-undang tuh dengan adanya saksi bukti cukup sudah dilakukan pemeriksaan, dikaji sehingga terjadi tersangka, adanya tersangka, terus akhirnya ditahan. Karena kenapa ditahan? Karena ini benar-benar mencelakakan. Kenapa? Mengkhawatirkan kalau nggak ditahan ini orang ini kan. Kenapa ditahan kan gitu? Walaupun 5 tahun, 1 tahun itu bisa saja ditahan kalau penyidik menyatakan bahwa ini wajib untuk ditahan atau perlu ditahan. Tetapi kita melihat bahwa di sini kekerasan dalam rumah tangga ini, apalagi ini adalah public figure, Lesti dan Rizky Bilar. Public figure artinya menjadi contoh buat halayak banyak. Apakah ini kasus ini menjadi suatu, saya bilang menjadi suatu contoh yang benar-benar melakukan hal yang sama. Nanti ada orang bikin perjanjian melakukan hal yang sama terus bisa dilepas. Ya, itu saya melihat dari sini ada apa sebenarnya dari pihak kepolisian ini bisa melepas dengan cepat gitu loh. Ini kan cepat sekali, hitungan hari loh ya, bukan minggu loh. Jam. Iya, itu kan jam bahkan. Dan ini ada apa sebenarnya kan? Gitu. Memang ini kan artinya instansi ya kepolisian itu lagi diuji nih dengan kejadian ini. Menurut Abang ini pantas nggak kalau bisa Bilar itu bebas dari pidana itu sendiri? Kan kalau untuk memaafkan, untuk mencabut itu kan sudah biasa, bisa ini kan dibebaskan. Tapi untuk kasusnya dia itu apakah menurut pandangan hukum akan terus berjalan atau memang udah bisa didamaikan seperti apa? Seharusnya kita berlaku di rules undang-undang. Karena apa? Karena ini ancaman pidana, hukumannya cukup berat. Dan menurut pendapat saya rasa harus lanjut sampai ke persidangan. Karena ini kasus menjadikan contoh gitu loh, menjadikan contoh tindak pidana yang melakukan kekerasan. Artinya walaupun sudah berdamai, membuat suatu kesepakatan, tetapi tetap harus diadili seadil-adilnya. Apakah benar Rizky Bilar ini sudah benar-benar melakukan tindak pidana itu, atau bisa dimaafkan, atau bisa selesaikah? Itu di persidangan, artinya begitu, di persidangan. Karena kalau tidak, di kepolisian sudah melakukan proses penyidikan, terus akhirnya di stop atau di SP3. Artinya SP3 itu pemberhentian perkara ini diberhentikan. Artinya buat apa ada undang-undang itu? Buat apa ada peradilan? Ya kan? Sementara walaupun sudah berdamai kan gitu, tapi kan ini berjalannya kan bukan kasus penipuan, bukan kasus penipuan uang atau kasus-kasus tanah atau kasus yang lain yang sifatnya adalah bisa di restoratif justice, tetapi bisa langsung dibebaskan kan begitu. Ya, menurut yang kita dapat itu adalah
walaupun pelaporan itu selesai, seharusnya kepolisian itu melanjutkan untuk di pengadilan. Nah, setelah pengadilan mengatakan tidak bersalah atau tidaknya, itu di pengadilan, bukan di kepolisian itu sendiri. Menurut abang gimana tuh? Itu kan artinya sudah ketahuan kalau dia salah tidaknya. Nah, ini kan tidak tahu kesalahannya, dibebaskan, bebas tahanan kota lah gitu, seperti itu. Makanya kita lihat nanti, kita serahkan ke kepolisian. Apakah kepolisian itu mengeluarkan SP3 surat pemberhentian perkara atau melanjutkan kan gitu. Kita lihat di sini perannya kepolisian seperti apa. Kita melihat dari sisi yuridis apakah dia dari pihak kepolisian itu melakukan benar-benar secara profesional atau bagaimana. Kita lihat nanti. Kalau dia di SP3, dasarnya apa di SP3? Ya kan? Kalau memang dilanjutkan, ya sesuai, artinya sesuai proses peradilan hukum yang berlaku ya harus sampai di pengadilan. Bukan ini jadi buat prank buat kepolisian sendiri? Iya, makanya kalau nanti di SP3 ini bisa dikatakan ini prank. Apa? Karena bisa dilakukan siapa saja, ya kan? Siapa saja bisa melakukan itu, bisa berbuat itu, bisa tiba-tiba langsung dicabut, putus, bikin perjanjian, selesai urusannya kan, begitu. Ya pesan dari abang sendiri buat hukum sendiri gimana untuk kepolisian ke depan? Pesan saya buat pihak kepolisian sama tidak penegak hukum itu lakukan dengan seadil-adilnya apabila ini menjadi suatu tindak pidana yang cukup concern buat masyarakat luas, sehingga ini menjadi contoh yang baik, contoh yang sangat bijak, karena saya yakin kepolisian saat ini sedang bebenah diri, bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa menjadi panutan dan mengayomi masyarakat dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Nama siapa bang? Abang namanya apa? Siapa? Nama abang siapa? Siapa? Saya. Ya. Saya dengan Tommy Triunanto. Oke.